Tim penasehat hukum Verdi Sambo dan Putri Chandrawati ngotot menghadirkan sejumlah barang bukti pada persidangan perkara pembunuhan berencana terhadap Joshua pada hari Kamis ini. Anggota tim kuasa hukum Verdi dan Putri, yakni Febri Diansyah, mengatakan barbuk yang akan disampaikan ada 35 jenis. Barang bukti itu diantaranya video, foto, dokumen terkait kasus pasal 340, 338 tentang pembunuhan berencana. Meski sempat ditolak hakim, namun dalam persidangan Febri Diansyah membacakan rincian 35 barang bukti yang diberikan. Apa yang ingin dibuktikan oleh kuasa hukum Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati? Apakah 35 jenis barang bukti yang dihadirkan kuasa hukum Sambo dapat meringankan Sambo dan dari jerat hukum? Foto ruang tamu kediaman di Magelang. Bukti B3A sampai dengan B3H adalah foto acara tali kasih HUT Polri tertanggal 1 Juli 2022. Kemudian bukti 4A dan bukti 4B adalah foto saksi Richard Eliezer melakukan sterilisasi kediaman Duren 3 nomor 46. Bukti B5 adalah foto almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat saat menyetrika baju di ruang tamu di kediaman Magelang pada tanggal 3 Juli. Kemudian bukti B6A sampai dengan B6B adalah tangkapan layar pesan WhatsApp saksi Kodir atau Dirianto dengan almarhum Joshua mengenai kondisi CCTV di kediaman Duren 3 nomor 46 tertanggal 17 Juni dan 19 Juni 2022. CCTV-nya rusak pada saat itu yang di dalam. Kemudian bukti B7 adalah foto aktivitas tes COVID-19 antigen yang dilakukan oleh saksi Daden kepada almarhum Joshua untuk SOP acara internal di kediaman Bangka pada bulan September 2020. Bukti B8 adalah foto aktivitas almarhum Joshua sebagai penanggung jawab perlengkapan kediaman rumah Bangka, Saguling dan Duren 3 tanggal 3 Mei 2021. Bukti B9A sampai dengan B9G adalah foto kedekatan antara Pak Verdi Sambo dan Putri Chandrawati bersama para ART dan ajudan di beberapa acara. Kemudian bukti B10 adalah foto saksi Daden bersama almarhum Joshua di sebuah tempat hiburan malam. Kemudian bukti B11A sampai dengan B11B adalah tangkapan layar video CCTV di kediaman rumah Saguling pada tanggal 8 Juli 2022 terkait dengan terdakwa Verdi Sambo tidak menggunakan sarung tangan. Kemudian bukti B12 tangkapan layar video CCTV di Komplek Polri Duren 3 tertanggal 8 Juli 2022 berkaitan dengan Verdi Sambo tidak menggunakan sarung tangan. Bukti B13 rekaman video. Ya, ini menjadi hal yang sangat menarik pemirsa ketika seharusnya kuasa hukum dari Verdi Sambo dan Putri Chandrawati menghadirkan saksi ahli yang meringankan untuk Sambo dan juga Putri Chandrawati, tapi alih-alih saksi yang dihadirkan adalah 35 barang bukti baru pemirsa yang dianggap meringankan Putri dan juga Sambo. Apakah ini bisa diterima momennya pas dan apakah bisa menjadi bahan pertimbangan meringankan mengingat diantaranya adalah foto-foto, video dan putusan salinan kasus lain pemirsa. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Di studio TV One sudah hadir Pak Ahyar Salmi. Selamat malam. Assalamualaikum Bapak. Malam. Waalaikumsalam. Kita juga telah tersambung ya Pak ya dengan kuasa hukum keluarga Joshua yakni Mas Yonatan Baskoro. Selamat malam Mas Yonatan. Ya, saya masih belum mendengar suara Mas Yonatan ya, tapi mungkin saya akan bertanya kepada Pak Ahyar terlebih dahulu. Pak, saya mungkin tidak terlalu paham dengan aturan hukum pidana, tapi sebenarnya ini momen yang tepat tidak? Seharusnya menghadirkan saksi ahli meringankan, tapi yang dihadirkan adalah barang bukti yang meringankan. Ini seperti apa? Ya itu tahap-tahapannya. Ada kalau kita mau urut dari alat bukti, yang pertama adalah saksi, kemudian adalah ahli, kemudian adalah surat. Nah, saya karena disebut tadi adalah bukti di sini itu menurut saya adalah berupa surat posisinya. Nah, ini kalau memang sekiranya hari ini jadwalnya adalah memberikan kesempatan untuk pada terdakwa menghadirkan ahli, ya tentu ahli yang meringankan yang bersangkutan, tetapi diisi dengan surat, bukti surat, artinya dia satu langkah lebih cepat menyelesaikan pembuktian ini tadi. Nah, tinggal masalahnya tadi, apakah
hakim akan memberikan lagi kesempatan kalau dia meminta lagi nanti keterangan ahli. Ada saksi yang ahli yang akan diadakan, bisa nggak hakim nanti akan mengabulkannya? Ini yang jadi pertanyaan yang perlu kita tunggu dalam persidangan berikutnya. Karena Caca, perlu juga kita perhatikan, hakim ini kan ada masa batas waktu untuk melakukan penahanan terhadap terdakwa. Nah, pasti saja tentu kan kalau berlarut-larut persidangan ini nanti, orang yang ditahan itu harus dibebaskan, dilepaskan demi hukum. Dia nggak bisa lagi ditahan. Sehingga dia berada di luar. Nah, idealnya adalah suatu kasus itu, apalagi kasus besar, itu diputus ketika orang itu masih dalam ranah masa penahanan pengadilan. Yep. Nah, setelah diputus itu nanti adalah pengadilan tinggi yang berwenang kalau mereka banding segala macamnya. Nah, ini tentu apakah ini ada juga strategi dari pihak pengacara? Tentu dia pengacara tentu tidak tertutup kemungkinan ya. Setiap langkah pasti ada maksudnya apa. Nah, apakah nanti mereka minta lagi waktu untuk ahli? Jangan nanti nih buying time. Ya. Ya, ini akan bagaimana nanti ujungnya. Nah, saya melihat hakim kita sampai detik ini cukup tegas ya. Tadi kalau kita lihat perdebatan dengan pihak penasihat hukum dari Pak Freddy Sambo ini tadi cukup kan mengenai masalah perlu dikomentari atau tidak. Berkali-kali kelihatan hakim mengatakan tidak perlu. Nanti saudara tanggapin aja di dalam pledoi. Tetapi kan akhirnya kelihatan juga cukup ngotot pihak pengacara dari Pak Sambo. Nah, ini bisa orang bilang bisa plus minus ini Caca. Karena jangan sampai nanti, harusnya kita memang hakim itu kan seobjektif mungkin mengatakan jangan sampai nanti hakim menilai negatif terhadap pihaknya Pak Freddy Sambo kok mengotot benar. Sebetulnya kalau mengenai masalah bukti surat itu pada umumnya itulah nanti dikemukakan saja, nanti dikomentari di dalam pledoi. Pledoi itu nanti akan dibacakan secara utuhnya, di situ mereka bisa minta dibacakan untuk seluruhnya. Akan ada juga. Nah, ini saya lihat tadi ada sedikit perbedaan. Nah, apakah ini akan menguntungkan pihak Pak Freddy Sambo atau justru malahan ini akan kurang menguntungkan? Nah, ini yang perlu juga dipertimbangkan oleh setiap penasihat hukum. Jangan sampai kepentingan klien kita ini nanti kurang maksimal di mata hakim. Oke, sekarang saya ke Mas Yonatan. Mas Yonatan, kalau tadi kita dengar Pak Ahyar di sini, ngotot ini kan pasti ada artinya. 35 barang bukti, saya belum bahas soal foto Joshua yang ada di klub malam. Tapi kita bahas juga terlebih dahulu foto kemesraan ya antara Joshua dengan Ferdis Sambo. Lagi ulang tahun, ada dikasih gift. Ini menurut kuasa hukum apa sih yang mau dibuktikan di foto ini? Apakah mungkin tidak ada tendensi, tidak ada dendam dari Ferdis Sambo, baik-baik saja hubungan mereka, tapi karena Joshua melakukan pelecehan seksual makanya kemudian dihabisi atau bagaimana? Ya, jadi saya rasa memang sebenarnya betul apa yang dikatakan oleh Mbak Caca. Jadi ingin menunjukkan bahwasannya memang sebelum kejadian semuanya itu terlihat baik-baik saja begitu. Ditambah lagi dengan narasi-narasi yang sampai saat ini masih terus konsisten dibangun oleh mereka tentang pelecehan dan perkosaan kan begitu. Jadi ini memang yang ingin dibangun adalah sebelumnya ini tidak ada apa-apa, terus karena ada pelecehan maka Sambo emosi sesaat sehingga menghabisi nyawanya secara spontan. Saya lihat itu yang sedang dibangun saat ini, Mbak. Tapi memang sebenarnya hubungan antara Joshua dan Sambo memang tidak ada apa-apa. Baik-baik saja secara hubungan profesional, begitukah kalau cerita ke keluarga? Ya, betul sekali Mbak. Jadi memang hubungan almarhum Joshua dengan keluarga FS dan PC sangat-sangat baik dan sangat-sangat dekat. Bahkan seperti yang kita ketahui sendiri, seperti yang kita saksikan di fakta persidangan, bahwasannya Joshua ini sangat-sangat dipercaya oleh FS dan PC untuk mengurus ya biaya rumah tangga dan lain-lain. Artinya apa? Memang Joshua ini memiliki kedekatan yang sangat spesial dengan keluarga almarhum, dengan keluarga FS dan PC. Bahkan sangat baik-baik dan memang tidak ada apa-apa begitu Mbak. Baik, mungkin sekarang kita akan bahas soal foto Joshua di klub malam. Respon keluarga ini sudah ada tidak sih? Karena ini foto sudah dibacakan di depan persidangan, ini seperti apa?
Ya, yang pertama kita juga belum tahu itu foto sumbernya dari mana, itu juga kita harus tahu. Jadi nilai pembuktiannya nanti kita juga bisa pahami bersama. Apakah itu editan, nah itu kan kita nggak tahu. Tetapi katakanlah memang misalkan almarhum betul berada di foto tersebut, memang sebetulnya permasalahannya di mana, dan di situ kan Yosua hanya berfoto seperti layaknya berkumpul dengan teman-temannya seperti biasa. Jadi saya rasa tidak ada kaitannya dengan kasus pembunuhan ini. Hanya motif yang dibangun adalah narasi-narasi Yosua sering ke klub malam, sehingga untuk melakukan pelecehan atau perkosaan itu sangat dimungkinkan. Nah, ini yang sepertinya sedang dibangun, ini yang kita baca. Oke, Pak Ahyar, bisa tidak sih bahwa itu yang ingin dibuktikan dari dihadirkan barang bukti foto ini? Joshua sering ke klub malam, oh nakal, lakukan pelecehan. Begitu kalau logika yang mau dibangun, pembunuhan karakter atau bagaimana, Pak? Tidak tertutup kemungkinan arahnya ke sana. Tinggal persoalannya, tentu hakim juga nanti akan melihat. Tentu hal ini juga akan ditanggapin oleh pihak jaksa ya. Apa korelasinya? Karena antara satu peristiwa dengan peristiwa lain itu korelasinya apa? Kapan waktunya terjadi? Nah, ini kan harus dilihat berdekatankah atau jauh hari kah atau bagaimana? Kalau misalnya jauh hari misalnya ya, kalau bisa dilihat juga bisa berbalik loh Caca. Kenapa sih seorang atasan kalau terjadi kayak begitu, kalau memang di tempat kok nggak diingatkan misalnya? Kenapa? Nah ini kan bisa plus minus juga nanti bagaimana interpretasi terhadap alat bukti yang mungkin berupa surat ini tadi, foto ini tadi, yang akan dibaca, dimanfaatkan oleh pihak masing-masing. Dan juga bagaimana nanti hakim menerjemahkan itu. Mungkin pihak pengacara tentu akan menguntungkan pihak Pak Ferdisambo tentunya. Kalau pihak jaksa tentu mungkin akan lain. Hakim akan lihat nanti secara berada di tengah-tengah. Dia imbang melihat secara objektif mungkin ini apa korelasinya. Baik. Ada tidak membuktikan bahwa adanya mengenai masalah pemerkosaan itu tadi. Ya. Nanti ditahan dulu Pak Ahyar dan juga Mas Yonatan, memang tidak hanya bukti foto dan video yang di dalamnya ada Joshua dan juga Sambo, tapi adalah salinan putusan untuk kasus kopi sianida. Ini memang sudah lampau, tapi apakah mungkin ini arahannya adalah untuk mengatakan bahwa Ferdi Sambo tidak punya motif untuk melakukan pembunuhan berencana? Karena memang dalam saksi ahli yang dihadirkan pada Selasa dan Rabu arahannya sudah ke sana. Seperti apa? Sesaat lagi.